Oke, sekarang kita akan mencoba untuk login sebagai user admin atau user ICT sebagai administrator di sini. Nah, di sini kita dihadapkan oleh halaman utama, yaitu halaman dashboard, di mana halaman ini memperlihatkan atau menginformasikan macam barang yang sudah kita input dan barang yang rusak ataupun hilang atau barang yang dipinjam. Dan di bawah ini adalah menu pencarian barang, di mana ada filter divisi sesuai divisi dan filter lokasi, di mana kita bisa mencari barang sesuai lokasi yang kita tentukan. Dan di sini ada jenis barang, yaitu alat dan bahan. Contoh LCD proyektor, di sini spesifiknya tidak ada dan kategorinya pun tidak ada. Kondisi baik, lokasi lab syscomdic, status tersedia. Jadi barang ini statusnya baik dan tersedia ada di lab syscomdic. Kedua, ada access point D-Link DHP 360, spesifikasinya tidak ada. Kategori access point, kondisi baik, lokasi di ICT, status tersedia, dan keterangannya tidak ada. Nah, di sini adalah menu lokasi. Kita bisa melihat ada lokasi gudang SMK, ruang LSP, dan lain-lain. Kita bisa mencari barang tersebut sesuai lokasi yang sudah kita tentukan. Contoh, di sini kita akan mencari barang yang ada di divisi ICT, di ruang ICT. Ruang ICT kita filter saja, ada di C8 ICT. Nah, akan mencari barang-barang yang ada di ICT. Oke. Semua dari barang-barang di ICT dari berbagai kategori ataupun kondisi, status ataupun keterangan, pokoknya yang ada di ICT terfilter semua. Totalnya di sini ada 54 item barang. Ini adalah barang yang rusak. Karena kondisinya rusak, makanya barang itu diupdate menjadi rusak. Nah, sekarang kita akan mencoba memfilter untuk jenis barang alat yang ada di ruang ICT. Di sini termasuk di ruang ICT adalah ada 53 alat, dan di sini kalau kita filter bahan ada satu bahan, yaitu kabel LAN Cat 5. Jadi memfilter sesuai jenis barang yang ada di ruangan ICT. Nah, saya akan memperlihatkan untuk di menu inventaris untuk penambahan barang. Di sini kita klik data barang, kita tentukan jenisnya, barangnya itu alat atau bahan. Nah, di sini nanti kita akan klik tombol tambah di sini, add. Nah, ini penentuan alat dan bahan jenis barangnya. Kita defaultnya alat. Nama barang kita contoh misalnya untuk penambahan komputer, nama barang komputer Dell, kategori komputer, spesifikasi misalnya Core i5 RAM 8GB, harddisk 500GB. Nah, kondisi baru, jumlah di sini adalah jumlah item barang dari komputer tersebut. Misalnya kita akan menambah 5 item,
satuannya unit, sumbernya dari BOS. Supplier kita kosongkan saja kalau misalnya ada nama suppliernya, dan tahun dari sumber tersebut misalnya 2021. Kita tambahkan, tekan tombol add, data berhasil disimpan. Oke. Nah, coba kita cari tadi barang yang sudah kita inputkan, yaitu komputer Dell. Mana? Dell. Nah, di sini tadi barang yang sudah kita inputkan Core i5 RAM 8GB, komputer stok awal 5 dan stok akhirnya 5. Karena masih baru dan belum dipakai. BOS sumbernya tahun 2001, jenis alat. Nah, sekarang kalau sudah barang tersebut sudah diinputkan, sekarang kita akan melihat data item barang. Jadi di sini adalah data macam barang, yaitu komputer Dell, berisi stoknya berapa dan sumbernya atau tahunnya. Namun ada data item barang sendiri yang nantinya berfungsi sebagai nomor inventaris. Setiap item itu harusnya ada nomor inventaris. Jadi ada data macam barang dan data per itemnya. Contoh tadi kita lihat setiap yang kita inputkan nanti lokasinya ada di gudang SMK. Jadi setiap pertama kita inputkan lokasinya ada di gudang SMK. Di sini ada 5 item yaitu komputer Dell. Nah, ini belum kita tentukan untuk lokasinya, untuk penempatannya di mana. Jadi kita bisa merencanakan barang tersebut kita taruh di mana. Rencananya komputer Dell ini saya akan taruh di ruang SIMDIK, ruang lab SIMDIK. Jadi kita bisa memindahkan komputer ini ke ruangan lab SIMDIK dengan cara 5 item ini kita pilih. Kita bisa memilih seperti ini satu-satu, atau langsung kita memilih semua dengan centang semua. Nah, setelah sudah kita pilih, kita tentukan lokasi tujuan kita, yaitu ICT, yaitu C8 ICT. Nah, kalau sudah, kita di sini ada menu pindahkan. Kita pindahkan. Apakah ini memindahkan barang? Oke. Nah, 5 data item berhasil dialokasikan dan 0 data item gagal dialokasikan. Jadi semuanya berhasil untuk informasinya. Nah, untuk di data gudang SMK ini akan kosong karena sudah berhasil kita pindahkan di ruang ICT. Kita lihat di ruang ICT C8 ICT. Nah, data tersebut sudah kumpul dengan barang-barang yang ada di ICT semua. Jadi kita bisa lihat, kita filter komputer Dell. Jadi komputer Dell, nah di sini untuk pencarian kita bisa pencarian di sini dengan spesifikasinya saja. Nah, di sini ada 5 item komputer Dell dengan spesifikasi ini salah, maksudnya Core i5 RAM 8GB harus 500GB. Nah, di sini dari setiap item barang itu ada kode itemnya. Secara otomatis diproses oleh sistem ini. Dari 100 di sini adalah kode barang, kode jenis barang. Kalau 200 itu bahan, kalau alat 100, dan sini adalah 402 adalah kode macam barang. Dan sini adalah kode item barang dari komputer Dell tersebut, dari macam barang 402 ini. Ada 5 item, berarti di sini ada 2, 3, 4, dan 5. Dengan status kondisi baik, lokasi di ICT, status tersedia. Nah, nanti kita bisa merubah
merubah kondisi dari setiap item barang yang rusak tadi. Contohnya misalnya barang tersebut sebelum kita rubah, kita bisa mengelola kode item ini, kita buat menjadi kode inventaris dari barang tersebut. Untuk yang nanti ditempel di barang sebagai acuan untuk pencarian atau sebagai kode inventaris, kita centang semua ini. Nah, sekarang kita bisa mencetak labelnya, cetak label inventarisnya, nanti kita tempelkan di barang tersebut. Nah, secara otomatis akan generate secara sistem berupa PDF, ya. Kartu inventarisnya di sini, label inventarisnya yaitu ada nama sekolah, inventaris, dan ini adalah kode itemnya, nama barangnya, komputer Dell, sumber BOS tahun 2001, lokasi C8, divisi ICT Center. Sebanyak 5 barang atau 5 item barang tersebut. Kita bisa cetak melalui tombol cetak di sini, atau kita bisa menyimpan. Nah, nanti kita tempelkan di setiap barang. Nah, saya akan memberikan contoh kalau misalnya barang itu rusak, kita bisa update statusnya. Contoh kode item ini, ya, 10402 ini rusak, berarti kita tinggal edit. Nah, untuk kondisinya kita bisa ada baik dan rusak, kita pilih rusak, lokasinya tetap, kondisi tersedia juga tetap, karena ini kondisinya ada. Kalau misalnya nanti kondisinya hilang, kita pilih hilang, ya. Nah, untuk dipinjam atau terpakai ini nanti secara otomatis tanpa melalui proses peminjaman, ada form peminjaman sendiri, jadi kita tidak bisa pilih dipinjam di sini atau terpakai di sini, hanya tersedia dan hilang saja. Ini diperlukan kalau misalnya tidak ada form peminjaman saja. Oke, kondisi rusak, keterangan misalnya motherboard mati. Kita update, data berhasil diupdate. Nah, sekarang kita mencari di tabel ini, atau kita bisa mencari di menu barang rusak. Kita lihat di menu barang rusak saja. Nah, di sini adalah berupa tabel data yang untuk barang yang rusak saja. Di sini yang kita update barang kondisinya rusak, komputer Dell. Nah, ini 10402 ini kan. Nah, lokasi C8, keterangan 1. Ini ada belum sempurna, maksudnya keterangan 1 ini adalah tersedia. Statusnya tersedia, belum berubah. Kalau 0 itu tidak tersedia. Nah, atau kita bisa mencari barang tersebut ada di item barang dengan lokasi C8 sini. Nah, kita cari barang yang rusak. Ini juga ada, ketahuan bisa. Nah, seperti ini, komputer Dell ini. Nah, untuk barang-barang yang ada di lab atau bengkel, biasanya ada jenis barang yang perlu kita rawat atau perlu kita maintenance setiap harinya atau sesuai jadwal yang kita tentukan. Jadi ada form perawatan atau jadwal perawatan. Untuk yang saya buat di sini, untuk form perawatan atau form jadwal
itu manual. Jadi kita bisa mengisi manual, tapi saya sudah menyediakan formnya. Tinggal kita merencanakan untuk bulannya kapan kita merawat atau memainten barang tersebut. Nah, di sini adalah form jadwal perawatan inventaris dan form laporan perbaikan. Kalau misalnya ada laporan perbaikan, kita bisa menggunakan form ini. Belum secara sistem, tapi ini hanya untuk form nanti diisi secara manual. Dan form perawatan inventaris ini juga secara manual, tapi sudah saya sediakan form perawatannya. Dan ini cetak inventaris per lokasi adalah untuk mencetak inventaris yang ada di setiap lokasi, dikelompokkan per lokasinya. Kita akan mencoba cetak form jadwal perawatan inventaris di sini. Barang rusak dulu deh. Untuk barang rusak kita bisa nyetak di sini. Diklik tombol print ini. Nah, seperti ini. Ya, kita bisa mencetaknya. Oke, nah, atau kita bisa mendownloadnya ke dalam Excel. Nah, sini adalah hasil barang yang sudah di download tadi. Kita lihat. Nah, ini ya kondisinya. Nah, kita akan mencoba untuk cetak form jadwal perawatan inventaris. Nah, di sini sudah saya set untuk formnya, yaitu form jadwal perawatan barang inventaris untuk SMK Negeri Serdaya Gresik ini. Ada ICT Center, divisinya, nama barangnya, jumlah barangnya. Tadi kita input yaitu komputer Dell. Komputer Dell berarti ada di urutan terakhir, komputer Dell jumlahnya 5. Nah, ini adalah kolom bulan Januari, Februari sampai Desember. Nah, ini adalah periode untuk kita memainten. Jadi kita bisa mengisi berapa bulan sekali kita akan melakukan perawatan atau maintenance barang tersebut. Nah, nanti ini akan sebagai acuan untuk penulisan di form perawatan. Ini form jadwal, jadi ada acuan untuk pengisian di form perawatannya. Nah, biasanya membuat form Excel sendiri, form perawatan, form inventaris, form jadwal atau form update barang yang rusak dan lain-lain. Nah, di sini dengan sistem ini kita lumayan dipermudah. Kita tidak usah membuat form dan mengisi secara manual beberapa kali untuk datanya, tapi dengan sistem ini kita bisa dengan satu input barang nanti akan tergenerate dari form jadwal, form perawatan, atau cetak data inventaris, atau melihat data yang barang rusak atau barang yang hilang dan lain-lain. Dan kita bisa mengupdate setiap hari. Dimanapun kita bisa kita bisa melihat atau mengupdate sistem inventaris ini, tergantung kita bisa mengonlinekan atau tidak. Nah, untuk sekarang inventaris ini bisa kita sudah saya onlinekan, jadi bisa saya bisa mengecek inventaris ini dari rumah melalui alamat IP pabrik yang ada di sekolah SMK. Kalau kita cetak juga tampilnya seperti ini. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang saya akan mencetak form perawatan dulu. Nah, form perawatan inventaris per item. Kita klik. Nah, di sini adalah form perawatan yang sudah saya set formatnya.
divisi center, kode 100/101 untuk LCD proyektor, berarti per itemnya. Untuk periode tadi kita lihat di jadwal tersebut, jadwal perawatan. Jadi kita bisa isi kalau misalnya di di kode ini adalah untuk LCD proyektor itu misalnya 6 bulan, berarti kita isi 6. Nah, lokasi ini. Jadi kita bisa mencari barang tersebut dengan lokasi ini dan bisa melakukan perawatan sesuai berapa bulan sekali. Itu lab syscomdic. Untuk tanggal berapa kita melakukan perawatan. Nah, tanggalnya ini juga sesuai dengan periode bulannya. Kalau kita ngisi 6 tanggal, saya sekarang tanggal 11 bulan 12 2021, berarti 11 12 21. Nah, besok berapa bulan sekali? Misalnya 3 bulan sekali, berarti kita tinggal menghitung untuk bulan keberapa kita ngisi lagi sesuai periode yang kita tentukan. Detail perawatannya tergantung setiap divisi atau setiap barangnya tersebut dan kondisi. Kalau rusak kita tulis rusak, keterangan rusaknya seperti apa. Nah, ini sesuai per itemnya akan muncul atau akan tampil otomatis di sistem ini. Oke. Sekarang saya akan melihatkan form laporan perbaikan. Ini hanya sebatas form saja, form cetak form untuk laporan perbaikan, bukan secara otomatis. Jadi kita tidak usah membuat di tempat lain atau di file lain. Jadi cukup di satu sistem ini kita bisa membutuhkan untuk administrasi inventaris tersebut, kegiatan inventaris sekolah. Nah, ini ada nomor, kode barang, nama barang, jenis kerusakan, tanggal pelaporan. Nah, tanggal pelaporan ini siapa yang melaporkan rusaknya. Kalau misalnya barang tersebut tidak ada di lokasi atau tidak menjadi maksudnya dipakai orang, untuk orang barang tersebut dari yang melaporkan siapa, lokasinya di mana, dan pelapornya siapa, dan tanggal perbaikan. Nah, ini adalah paraf yang melaporkan tadi. Jadi sebagai bukti laporan perbaikan alat atau barang dari setiap divisi. Nah, sekarang saya akan memberi contoh untuk peminjaman. Untuk peminjaman ini saya sudah sediakan untuk transaksi peminjaman. Jadi kalau kita butuh pinjam barang, kita bisa menggunakan menu transaksi peminjaman. Nah, untuk peminjaman ini sementara saya khususkan untuk guru atau pegawai saja, bukan siswa. Nah, untuk kedepannya itu siswa itu bisa meminjam sesuai ID atau sesuai kartu pelajar atau kartu yang lain yang jadikan ID di sekolah. ID sendiri yang maksudnya ID siswa di sekolah. Nah, contoh kita akan melakukan transaksi. Di sini akan saya beri contoh, misalnya Dr. Andes Haji Safi ini meminjam laptop itu di ruangan ICT, itu pinjam laptop. Nah, ini berisi peminjaman untuk kode barang di sini untuk yang akan diinputkan untuk minjam apa. Kalau yang ini adalah peminjaman aktif, apakah si Bapak Haji Safi ini memiliki tanggungan pinjaman, maksudnya sudah pinjam sebelumnya atau tidak, nanti kita cek di sini. Nah, sekarang belum ada peminjaman untuk Bapak Syafi'i, jadi nah ini adalah nomor HP-nya kalau misalnya untuk menghubungi nomor HP-nya. Nah, dan ini bisa kita bisa kedepannya itu HP-nya bisa, kalau pengen simple atau nggak punya nomor HP-nya, itu kita bisa klik melalui auto WA. Di sini kita sediakan fitur auto WA. Jadi langsung berisi berisi informasi untuk peminjaman. Jadi misalnya mengingatkan untuk peminjaman belum dikembalikan gitu maksudnya. Nah, di sini contoh kita akan melakukan peminjaman untuk kode laptop. Kita lihat dulu
untuk di data item barangnya. Sini misalnya laptop, untuk laptop nggak ada, dari printer aja, printer misalnya. Nah printer ini ada printer yang sudah dipinjam. Nah nanti ada statusnya dipinjam, tersedia ini masih berarti statusnya masih ada di ruang tersebut, belum dipinjam. Kita akan milih barang ICT saja di divisi saya, yang ada divisi saya. Misalnya ICT yang tersedia. Nah ini ICT yang tersedia Epson L3110, yaitu dengan kode item 10375. Kita copy saja misalnya. Nah kedepannya itu kode inventaris itu bisa kita buat barcode. Jadi kita buat barcode dari kode inventaris tersebut. Jadi kalau misalnya peminjaman, kita bisa melakukan scan barcode dari kode item tersebut. Kalau misalnya belum kita buat barcode, sementara kita memasukkan manual saja, ya seperti ini. Nah kita input. Nah secara otomatis dia akan mencari barang yang dipinjam tadi. Tanggal peminjaman hari ini 11 Desember 2021. Tanggal kembali belum, status aktif, ya aktif maksudnya statusnya dari barang ini harusnya bukan status aktif, ini status barang, hanya penulisan saya salah aja. Nah kalau kita ingin membatalkan, kita batal, tapi kalau untuk menyimpan, kita tombol simpan. Kalau ingin untuk menambahkan barang lagi, tinggal kita masukkan kode barang tersebut lagi, terus kita input lagi, nanti akan otomatis menambah 2 item, 3 item, dan selanjutnya. Kita contoh simpan aja, data berhasil simpan. Nah secara otomatis akan menutup dan pasti akan terekam untuk data peminjaman yang dipinjam oleh Bapak Haji Safi tadi. Nah, kita lihat di history peminjamannya. Nah di history peminjamannya ini ada 3 peminjaman yang sudah terekap. Nah yang terakhir tadi adalah di Pak Safi ini 11 Desember. Nah di 3 data ini semuanya belum dikembalikan, maksudnya 2 yang sudah ada belum dikembalikan statusnya, ini statusnya aktif. Jadi nama barang, member, tanggal pinjam, dan tanggal kembalinya statusnya aktif. Nah nanti kalau misalnya barang itu sudah dikembalikan, nanti statusnya akan berupa sudah dikembalikan, statusnya itu pokoknya sudah dikembalikan, saya lupa. Nah ini saya coba untuk melakukan pengembalian. Kita lari ke transaksi peminjaman lagi, pilih Dr. Safi'i, mulai. Nah di sini kita bisa melakukan peminjaman lagi kalau diinginkan. Nah nanti kalau misalnya sebelum melakukan peminjaman, kita biasakan untuk melihat peminjaman yang aktif dulu. Nah di sini ada peminjaman. Kalau ingin meminjam silakan di peminjaman ini. Kalau untuk mengembalikan tinggal di sini dikembalikan, tapi dicentang dulu baru kita tekan tombol kembalikan. Nah sudah berhasil, akan hilang. Oke, sekarang kita akan melihat history peminjamannya. Nah Pak Haji Safi'i tanggal pinjamannya 11 Desember, tanggal kembali di 11 Desember juga, statusnya kembali. Ini contoh peminjaman barang. Nah ini lumayan membantu kalau kita mengelola barang atau bahan yang banyak, lokasinya juga banyak, dan setiap barang itu ada terjadi kerusakan atau hilang. Nah dengan sistem ini kita dipermudah dari untuk pengelola barang, untuk jumlah stoknya, itemnya, barang yang rusak, barang yang hilang, atau barang yang dipinjam, atau melihat data inventaris barang yang dari dana mana, tahun berapa, biar bisa kita lihat, atau mencari data sesuai spesifikasinya untuk Epson sendiri, atau untuk printer sendiri, atau untuk komputer sih kita bisa mencari
barang tersebut dengan sistem ini.